Bagaimana kabarmu? Aku harap kau baik-baik saja ya. Di video ini aku akan menjelaskan mengenai kesetaraan jenis kelamin. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Ziva, dan aku akan membawa kalian menuju pikiran yang lebih luas. Jenis kelamin menurut Wikipedia adalah kisaran atau rentang karakteristik yang berkaitan dengan dan membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Jenis kelamin yang aku tahu ada 3. Dia wanita, dia pria, dan mereka. Pada dasarnya, semua jenis kelamin itu satu, yaitu sama-sama manusia. Dan tidak ada yang bisa dibedakan kecuali kelamin mereka sendiri. Juga, kamu tahu gak sih, jenis kelamin itu justru diperindah dengan adanya hak dan kewajiban yang berbeda-beda tiap jenis kelaminnya. Wanita tidak boleh lebih pintar dari pria. Pria tidak boleh memasak dan menari, dan mereka seharusnya tidak boleh ada. Berikut adalah beberapa contoh kata ejekan yang aku tahu telah dilontarkan. Dan kata-kata tersebut seharusnya dilarang. Karena, sekali lagi, tiap lawan jenis memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang wanita harus bisa melakukan pekerjaan rumah, namun tidak ada salahnya jika seorang wanita mencapai karir yang lebih tinggi. Dan seorang pria harus bisa mencari nafkah, namun tidak ada salahnya jika seorang pria bisa memasak dan menari. Dan teruntuk orang-orang yang memilih untuk menjadi mereka atau memilih untuk tidak diberitahukan jenis kelaminnya. Menurut aku, itu tidak apa-apa, tidak ada yang bisa dilarang dari hal itu. Justru, laranglah ucapan pedas dari orang-orang yang berpikiran sempit. Dan di sini aku tidak mau kalian menjadi seperti itu. Karena begini, jika semua jenis kelamin ditentukan pilihannya, untuk apa Indonesia menjadi negara yang kaya akan perbedaan? Jika sebuah lapangan pekerjaan hanya berisi satu jenis kelamin, maka di mana titik kekurangan dan kelebihannya? Dan jika menjadi berbeda tidak merugikan orang lain, mengapa perbedaan dibenci? Pada saat itu, seorang Kartini membawa perubahan yang sangat besar. Wanita menjadi boleh belajar, wanita boleh pintar, wanita boleh memiliki mimpi yang tinggi. Namun, dengan gampangnya, kita membuang perjuangan Kartini dengan kata-kata negatif di sosial media. Para wanita pun merasa tidak berguna dengan belajar. Begitu juga dengan para pria yang diejek kelebihannya. Zaman itu ia sendiri, dan kali ini kita tidak sendiri. Jaringan semakin luas. Tentu saja kita bisa membawa perubahan yang lebih besar. Penyebaran kata-kata kasar sudah bisa disebarkan dengan cepat di seluruh dunia. Mengapa pembelaan seperti ini tidak bisa secepat itu? Sebenarnya, selain Kartini, banyak tokoh-tokoh publik yang sudah menyuarakan isi hatinya mengenai hal ini. Contohnya, ada sebuah acara ajang pencarian bakat di Amerika yang melibatkan laki-laki yang berdandan seperti wanita, dan itu tidak ada salahnya di sana. Selama yang dilakukan tidak merugikan orang lain, maka tidak ada yang salah, bukan begitu? Maka dari itu, laki yang memasak, wanita yang pintar, dan bertukar riasan, sekali lagi tidak ada yang salah. Mari saling menghargai dan saling memahami isi pikiran jenis kelamin yang lain. Pasti ada sebuah alasan mereka melakukan hal itu. Yang terpenting, jika itu tidak merugikan kita, maka tidak ada yang salah. Nah, itu tadi cukup dari aku. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.